Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Saputra. Saya dari kelas PAI 6E dengan NIM 2111143. Nah, untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Hapso dengan mata kuliah pengembangan sejarah Islam ya. Nah, untuk tugas pembuatan video ini adalah terkait tentang peran Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara. Nah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan tentang gimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Nah, yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim yang biasanya kita kenal dengan Sunan Gresik. Nah, beliau ini bisa dikatakan sebagai bapak para 9 wali ini, atau tapi wali pertama yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini lahirnya di abad ke-14. Kemudian beliau Maulana Malik Ibrahim ini bermukim di Gresik, dan disitulah beliau disebut sebagai Sunan Gresik. Nah, cara dakwah beliau ini salah satunya beliau ini juga pelopor utama sebagai pendakwah dengan cara membuka pondok pesantren. Kemudian beliau ini juga hebat dalam tata berbahasa. Beliau ini juga menjadi penasehat para raja, guru para pangeran-pangeran. Kemudian beliau ini juga sangat dermawan kepada fakir. Nah, begitu cerita singkat tentang cara Sunan Gresik berdakwah. Kemudian ada lagi Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini cara dia berdakwah kenapa mudah diterima, salah satunya beliau ini berdakwahnya dengan cara mengikut turunan dari Sunan Gresik tadi dengan membuat pesantren. Itu pesantrennya di Ampel ya. Nah, Sunan Ampel ini memiliki 5 prinsip dalam berdakwah. Menyebarkan, pertama itu yang dikenal dalam bahasa Jawanya itu moh main. Moh main ini tidak dengan berjudi. Katakan tidak dengan berjudi bisa diartikan seperti itu. Kemudian ada moh ngombe, tidak mabuk-mabukan. Kemudian ada moh maling, tidak maling. Kemudian moh madat, dan moh madat ini tidak terhadap sesuatu yang candu. Kemudian moh madon, tidak dengan berzina. Nah, kemudian tadi dakwah peran para Wali Songo ini salah satunya sangat banyak pengaruh untuk kita sekarang. Seperti kayak adanya beduk di zaman sekarang, itu kan kiat-kiat usaha dari Sunan Kalijaga yang berdakwah dulu di Nusantara. Sekarang sangat bisa kita rasakan. Nah, seperti gurunya Sunan Bonang dengan berdakwahnya dengan memainkan kesenian seperti alat musik, menyebarkan Islam itu dengan seni, agar orang-orang Hindu di zaman dulu itu tertarik untuk mengikutinya dengan cerita-cerita wayangnya, cerita-cerita musiknya. Nah, kemudian ada lagi seperti kayak Sunan Kudus. Sunan Kudus ini cara berdakwahnya waktu itu di kehidupan Hindu, beliau ini sangat menghargai kepercayaan Hindu, seperti menganggap sapi itu hewan yang sangat suci. Nah, kemudian beliau terinspirasi dengan berdakwah menggunakan, pada saat itu beliau menghias sapi, kemudian menaruh sapi itu di halaman menara Masjid Kudus pada waktu itu. Nah, kemudian di situ para orang-orang Hindu tersebut tertarik, dan kemudian perlahan sedikit-sedikit Sunan Kudus mengisi dakwah di situ. Kenapa? Yang jadi pertanyaannya itu, kenapa bisa para Wali Songo ini diterima pada saat itu dalam penyebaran agama atau kepercayaan Islam? Sebenarnya kenapa mereka sangat mudah diterima itu karena cara dakwah mereka ini sangat menarik
menarik perhatian para orang-orang kafir di zaman dahulu. Terus mereka juga bisa membuat orang-orang yang tidak beragama, orang-orang Hindu itu berubah mindset berpikirnya menjadi tersentuh dengan cara seperti kayak Sunan Derajat. Cara berdakwanya dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah ini seperti dalam hal amal, membantu orang-orang yang miskin, memberi pangan, pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Seakan-akan Sunan Derajat ini mengeluarkan kedermawaannya kepada orang-orang yang sangat fakir pada masa itu. Dan cara bergaul beliau ini juga sangat bagus kepada para tokoh-tokoh di atasnya agar bisa berdakwah tadi. Peran Wali Songo ini sebagai penyebar Islam di Nusantara ini sangat pengaruh besar untuk kita di zaman sekarang, dan kita harus patut bersyukur dan selalu untuk memuliakan para Wali Songo, karena jika tidak ada para Wali Songo yang menyebarkan Islam waktu itu di Pulau Jawa, mungkin kita tidak bisa merasakan nikmat indahnya kita itu saling menghargai, toleransi, seperti mengambil contoh kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu yang sering dilakukan orang-orang Hindu pada waktu itu, dibuat suatu amalan di dalam Islam dan dirubah isi-isi amalan tersebut. Mungkin pada zaman Hindu dulu isinya adalah sebuah kemungkaran-kemungkaran. Nah, pas di zaman para Wali Songo ini, kiat-kiat para wali ini merubah isi amalan-amalan tersebut menjadi amalan-amalan yang baik di dalam Islam. Nah, seperti itulah peran-peran Wali Songo ini. Hingga kita rasakan di zaman sekarang nih, bisa kita bisa berpikir positif agar tidak selalu mengejat orang-orang yang belum Islam. Nah, teman-teman, mungkin sekiranya itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi UAS tentang sejarah peran para Wali Songo ini dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, mungkin jika ada ilmu yang bisa diambil dari video saya ini, bisa diambil. Untuk teman-teman, jika ada buruknya jangan diambil. Nah, sekali lagi, jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.